Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kami akan mempresentasikan program kami, yaitu aplikasi penjualan laptop menggunakan Java. Dan kemudian yang kami hormati juga Bapak Taufik Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Next slide. Ini adalah tim dari kelompok 5, yaitu ada Eka Najar Fajriansyah, ada Gina Khairunisa, ada Itzal Setionugroho, ada Melani Putri, dan ada saya Muhammad Fernandes. Next. Oke, untuk latar belakang akan disampaikan oleh Melani. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tampilan aplikasi dan implementasi dan lain-lainnya, kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang kenapa aplikasi ini dibuat. Untuk mengoptimalkan proses penjualan laptop, perlu dikembangkan program yang memanfaatkan konsep PBO atau Object Oriented Programming. Program penjualan laptop ini diimplementasikan dalam bentuk antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk memudahkan interaksi pengguna dengan program. Dengan menggunakan GUI, pengguna dapat dengan mudah memasukkan, menghapus, memperbarui, dan melacak data penjualan dengan bantuan elemen visual seperti tombol, formulir, dan tampilan data yang jelas. Selain antarmuka pengguna grafis, program ini juga menggunakan database untuk menyimpan dan mengelola data penjualan. Database memungkinkan operasi dasar CRUD atau create, read, update, dan delete untuk dilakukan secara efisien. Dengan database, aplikasi e-laptop dapat menyimpan data penjualan dalam struktur yang terorganisir serta memfasilitasi pencarian dan pengelolaan data secara efektif. Kemudian secara keseluruhan pengembangan aplikasi penjualan laptop e-laptop ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses penjualan dengan memanfaatkan konsep PBO, antarmuka pengguna grafis, dan penggunaan database. Dengan demikian diharapkan efisiensi dan produktivitas dalam proses penjualan dapat ditingkatkan melalui kemudahan dalam memanipulasi dan melacak data penjualan. Oke, untuk rumusan masalahnya akan disampaikan oleh Gina. Baik, untuk rumusan masalah dari pengembangan aplikasi ini, yang pertama itu ada bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep PBO dalam program penjualan laptop atau e-laptop. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan GUI untuk program penjualan laptop atau e-laptop. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan database dalam program untuk melakukan operasi dasar CRUD. Next. Nah, selanjutnya tujuan dari pengembangan aplikasi ini itu yang pertama untuk mengimplementasikan konsep-konsep PBO seperti enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism dalam program penjualan laptop atau e-laptop. Yang kedua, untuk merancang dan mengembangkan GUI yang user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan program. Yang ketiga, menggunakan database untuk melakukan operasi dasar CRUD atau create, read, update, dan delete untuk data penjualan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nazar. Oke, selanjutnya bagian rancangan struktur database-nya. Untuk nama database-nya di sini yaitu selling, dengan tabelnya ada user dan penjualan. Yang pertama pada tabel user, di sini terdiri dari field username dan password dengan bertipe varchar, panjangnya 255. Untuk data insert yang sudah dimasukkan ke tabel user ada dua, yaitu user 1 dengan password user 1 dan user 2 dengan password user 2. Berikutnya pada tabel penjualan. Di sini terdiri dari beberapa field, ada ID transaksi dengan tipe data varchar,
panjang 5 sebagai primary key. Lalu yang kedua ada nama pembeli bertipe varchar dengan panjang 50. Selanjutnya ada ID barang dengan tipe varchar panjangnya 20. Lalu ada nama barang dengan tipe varchar panjangnya 50. Ada selanjutnya harga dengan tipe data double. Lalu ada jumlah dengan tipe datanya integer panjang 11. Dan yang terakhir ada total dengan tipe datanya double. Untuk data insert-nya ada 4 di sini. Dari ID transaksi 1 sampai dengan ID transaksi 4. Nah, oke. Untuk selanjutnya, untuk implementasi kode program akan dilanjutkan lagi oleh Eka Najar. Silakan. Oke, sekarang untuk bagian implementasi kodenya. Jadi yang pertama ada implementasi sistem login, dan yang kedua implementasi aplikasi utamanya. Yang pertama di sini untuk sistem loginnya pada file from Java. Diawali dengan mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan seperti swing, awt untuk komponen GUI, layout, dan penanganan eventnya. Lalu untuk import SQL untuk fungsi-fungsi dan koneksi database-nya. Nah, untuk kelasnya di sini yang pertama ada class form yang mengextend kelas gframe, di mana mewarisi seluruh fungsi-fungsi yang ada di kelas gframe. Di sini class form juga sebagai bertipe abstrak, di mana tidak bisa menginstansi secara langsung untuk menjalankan programnya. Jadi class form sebagai kerangka atau blueprint untuk kelas turunannya nanti untuk menginstansi agar dapat menjalankan programnya. Nah, di sini mendeklarasikan variabel text username dan text password bertipe gText field dan gPassword field untuk inputan username dan login, Pak. Untuk inputan username dan password loginnya. Kemudian mendeklarasikan variabel koneksi dengan tipe connection untuk menyimpan database nanti. Kemudian membuat konstruktor form yang berfungsi sebagai untuk mengatur tampilan frame, panel, dan komponen seperti label, field, dan button atau tombolnya. Di sini contohnya untuk pengaturan frame-nya. Untuk title di set akan menampilkan teks e-laptop, strip ditambah get form title. Nah, get form title di sini adalah metode abstrak yang nanti di bawah akan dideklarasikan, yang nantinya akan diimplementasikan oleh subclass-nya. Lalu selanjutnya untuk membuat panel utamanya, atau di sini main panel dengan border layout. Kemudian membuat welcome panel, yaitu dengan background color-nya warna biru. Kemudian membuat komponennya label welcome yang akan menampilkan teks selamat datang di laptop. Nah, untuk komponen label welcome ini akan ditampilkan ke welcome panel dengan menggunakan metode add sini. Kemudian membuat login panel dengan menggunakan grid back layout, dan untuk pengaturan paddingnya di set atas, bawah, kiri, kanannya 20. Kemudian untuk komponen form loginnya di sini membuat label dan field untuk inputan username dan passwordnya. Kemudian di sini membuat objek grid back constraint untuk mengatur tatanan layout dari komponen loginnya. Nah, di sini seperti GBC Anchor mengatur tampilan layoutnya horizontal sebelah kiri atau west. Kemudian GBC Inset untuk mengatur jarak antara komponennya. Kemudian di sini untuk GBC Grid X atau mengatur urutan komponen ditampilkan. Jadi di sini pertama itu akan menampilkan label username, lalu di bawahnya menampilkan input atau kolom username-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga menampilkan label password, dan yang keempat menampilkan input
atau kolom passwordnya. Dan yang terakhir menampilkan button atau tombol loginnya. Nah, di sini untuk button loginnya, ketika button login diklik, memanggil metode add_action_listener sebagai penanganan eventnya. Jadi akan mengeksekusi metode login. Nah, metode login di sini juga adalah sebuah metode abstrak yang nanti di bawah akan dideklarasikan, yang nantinya akan diimplementasikan oleh subclass-nya. Kemudian menambahkan welcome panel dan login panel ke main panel atau ke panel utamanya. Dimana untuk welcome panel di sini akan ditampilkan di bagian atas atau node, sedangkan untuk login panelnya akan ditampilkan center. Selanjutnya mengatur koneksi database-nya. Sini pada blok try catch itu mengkoneksikan database menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity dengan membuat URL, username, dan password yang sesuai. Dimana untuk URL sini, dimana untuk URL sendiri di sini berisi tentang nama database-nya, yaitu selling, lalu username adalah root, dan passwordnya kosong. Kemudian menggunakan driver manager untuk mendapatkan object connection yang mewakili koneksi database-nya. Nah, selanjutnya menampilkan main panel atau panel utamanya dengan metode add main panel dan set visible true. Nah, kemudian di sini mendeklarasikan metode abstrak get from title dan login. Di mana untuk metode abstrak get from title di sini akan mengembalikan nilai untuk judul di frame-nya. Sedangkan untuk metode abstrak login akan dijalankan ketika button login atau tombol login diklik nanti. Di sini juga membuat setter getter untuk teks username dan teks passwordnya untuk inputan username password loginnya. Selanjutnya lanjut ke bagian subclassnya. Di sini itu membuat kelas login yang mengextend kelas form sebagai subclass atau kelas turunannya. Di sini kelas login juga membuat konstruktor, di mana pada konstruktornya memanggil konstruktor dari subclassnya menggunakan keyword super. Kemudian mengoverride metode abstrak yang tadi sudah dibuat di class form, yaitu get from title dan login. Untuk metode get from title akan mengembalikan nilai login yang akan ditampilkan judul pada frame ketika program dijalankan. Sedangkan untuk metode login itu fungsi yang akan dijalankan ketika button atau tombol login diklik. Di sini untuk nilai dari username dan password diambil dari getText username dan getText password. Kemudian dilakukan pengecekan database. Di sini pada blok try catch menampilkan query select all from user atau table user where username and password. Nah, di sini prepare statement berfungsi untuk mengecek apakah inputan username dan password yang kita input itu sesuai atau valid sesuai dengan di database atau tidak. Kemudian untuk hasil query-nya disimpan di result set. Jika result set mengembalikan nilai true, maka untuk jendela login akan ditutup dengan metode dispose dan app Java akan dibuka atau aplikasi utamanya akan dibuka dengan new app. Namun jika result set mengembalikan nilai false, maka akan menampilkan pesan error dengan G-option plain dengan pesannya username atau password salah. Kemudian pada main metode di sini yaitu untuk menginstasikan kelas login untuk menjalankan programnya. Selanjutnya adalah bagian implementasi pada app Java atau pada aplikasi utamanya. Akan dilanjut oleh rekan saya. Oke teman-teman, pada bagian pertama ini kita punya
import package. Nah, import package ini diawali dengan kode dengan mengimport beberapa paket yang diperlukan untuk komponen GUI seperti swing, event listener, table, koneksi database, dan format angka. Kemudian pada baris ke-16 kita punya kelas app. Nah, kelas app ini mengextend si kelas keyframe-nya. Jadi, si kelas app merupakan kelas utama yang mewarisi kelas keyframe, sehingga aplikasinya dapat dijalankan dalam bentuk jendela. Kemudian pada kelas app juga kita dapat mendefinisikan semua komponen GUI, seperti tombol, teks, label, tabel, dan lain-lain. Kemudian untuk mengelola koneksi ke database dan mengeksekusi operasi seperti tambah, edit, hapus, dan juga pencarian data atau search. Kemudian di bagian baris ke-26, kita punya konstruktor app. Dalam konstruktor app ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada konfigurasi frame. Pada konstruktor app, beberapa pengaturan frame dapat dilakukan seperti yang pertama, dapat mengatur set judulnya atau mengatur set judul frame-nya dengan kode set title. Terus di dalamnya di sini kelompok kami menuliskan di laptop strip aplikasi. Kemudian kita dapat juga mengeset ukuran frame-nya dengan menggunakan kode set size dengan lebarnya 800 dan tingginya 600. Selain itu, kita juga memiliki tipe penutupan dengan menggunakan kode set default close operation. Kemudian ada lokasi frame-nya dengan menggunakan set location relative to dan juga set resizable. Selanjutnya ada bagian komponen utama atau panel utama. Pada panel utama atau main panel ditambahkan ke frame utama menggunakan layout border layout. Selanjutnya di panel input kita dapat membuat panel inputnya atau input panelnya dibuat dengan menggunakan grid layout dengan ukuran 8x2 yang digunakan untuk menempatkan komponen input. Selain itu, panel input memiliki latar belakangnya warna biru dengan menggunakan kode set background dan batas kosongnya set border. Selanjutnya ada komponen input. Berikut ini ada beberapa komponen input yang terdapat di panel input. Di antaranya ada teks ID transaksi, teks nama pembeli, dan juga teks ID barang. JText file ini digunakan untuk memasukkan ID transaksi, nama pembeli, dan juga ID barang. Kemudian ada label harga, teks jumlah, label PPN, dan juga label total yang merupakan JLabel yang digunakan untuk menampilkan harga barang, memasukkan jumlah barang, menampilkan PPN, dan menampilkan total harga. Selanjutnya ada text search yang digunakan untuk memasukkan teks pencarian. Selanjutnya ada CB nama barang yang merupakan JCombo box yang digunakan untuk memilih nama barang dengan opsinya ada Asus ROG, Acer Swift, HP Victus, dan juga Lenovo Legion. Jika dipilih, nanti akan mengatur harga barang menggunakan kodenya itu set harga. Selanjutnya, kita juga punya bagian tombol. Nah, ada beberapa tombol dengan fungsionalitasnya sebagai berikut. Yang pertama ada button tambah. J-button ini digunakan untuk menambahkan data ke table. Selanjutnya ada button edit. J-button ini digunakan untuk mengedit data yang dipilih dari table. Kemudian ada button delete, digunakan untuk menghapus data yang dipilih dari table. Selanjutnya ada button reset. J-button ini digunakan untuk menghapus semua input yang dimasukkan. Dan yang terakhir ada button search. J-button ini digunakan untuk mencari data berdasarkan teks pencarian.
Selanjutnya, kita punya event listener. Pada bagian event listener ini, ada CB nama barang add action listener yang digunakan untuk merespon pilihan pada CB nama barang atau Jcombo box dan memanggil metodenya dengan menggunakan set harga untuk mengatur harga barang yang sesuai. Kemudian ada button tambah add action listener, button edit add action listener, button delete add action listener, button reset add action listener, dan button search add action listener yang digunakan untuk mendengarkan tombol-tombol dan menjalankan metode terkait ketika tombol diklik. Dan yang terakhir kita punya window action listener atau window listener. Nah, pada bagian window listener terdapat add window listener yang digunakan untuk mendengarkan peristiwa penutupan jendela. Nah, jika pengguna mengklik tombol close atau X, maka akan muncul dialog konfirmasi penutupan. Jika pengguna memilih ya, program akan ditutup atau sistemnya akan exit. Jika pengguna memilih batal, maka penutupan jendela akan dibatalkan. Nah, ini menggunakan kode programnya set default close operation. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada panel tabel. Tabel merupakan objek tabel model digunakan untuk mengatur model data tabel dengan menambahkan kolom-kolom yang sesuai. Komponen tabel diinisiasikan dengan menggunakan tabel model sebagai model tabel. Ya, seperti yang di situ ada ID transaksi, nama pembelian, ID barang, nama barang, harga, jumlah, dan total harga. Yang selanjutnya ada header tabel. Nah, header tabel memiliki objek header adalah di table header yang mengatur tampilan header tabel. Pengaturan untuk header termasuk latar belakang, font, pengaturan, reorder, resize, kolom, batas, ukuran, dan warna teks. Yang selanjutnya ada default table cell render. Untuk objek header render digunakan untuk mengatur perataan teks di header tabel menjadi tengah atau center. Yang selanjutnya ada list selection listener. Listener ditambahkan ke tabel menggunakan table.selection model add list selection listener. Ketika seleksi pada tabel berubah, metode value change dijalankan. Jika baris yang dipilih valid, data dari baris tersebut diekstrak dan ditampilkan di komponen input terkait teks ID transaksi, teks nama pembeli, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada scroll pane. Nah, di scroll pane ini ada G-scroll pane. Scroll pane digunakan untuk menampilkan tabel dengan fungsi scroll jika jumlah data melebihi ukuran yang ditampilkan. Ada di bawah situ. Selanjutnya ada tata letak komponen. Sebelum itu, yang itu ada selanjutnya menambahkan komponen ke panel utama. Yang pertama input panel masuk ke main panel dan berlayout kanan atas. Selanjutnya ada scroll pane yang masuk ke dalam main pane dan berlayout di tengah. Selanjutnya ada tata letak komponen. Tata letak komponen input dan labelnya ditambahkan ke panel input menggunakan input panel.add. Nah, komponen-komponen ini termasuk label dan field untuk ID transaksi.
nama pembeli, ID barang, nama barang, harga, jumlah, dan pencarian. Selanjutnya ada panel tombol. Button panel dibuat untuk menampilkan tombol-tombol dengan layout flow layout. Tombol-tombol tambah, edit, delete, reset, dan search ditambahkan ke dalam button panel menggunakan button panel .add. Yang selanjutnya ada menambahkan komponen ke panel utama. Panel input dan scroll pane ditambahkan ke panel utama atau main panel menggunakan layout border layout. Panel tombol ditambahkan ke panel utama bagian bawah atau south menggunakan layout border layout atau kiri bawah. Yang selanjutnya ada koneksi database. Kita menggunakan koneksi JDBC atau koneksi ke database MySQL diatur dengan menekan URL, username, dan password yang sesuai. Dan object connection dan statement dibuat untuk menjalankan query ke database. Yang selanjutnya ada memuat data dari database ke table. Nah, di situ ada metode load data digunakan untuk memuat data dari database ke table. Data diambil dari database menggunakan query SQL dan ditambahkan ke tabel model. Yang selanjutnya, kita akan menampilkan panel utama. Nah, di situ ada panel utama atau main panel ditambahkan ke frame menggunakan add main panel. Dan frame utama ditampilkan dengan set visible setnya true. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada metode set harga string nama barang. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mengatur harga barang berdasarkan nama barang yang diberikan sebagai argumen. Nah, pada bagian awal metode terdapat inisialisasi variabel harga dengan nilai awal 0. Nah, selanjutnya digunakan struktur switch case. Nah, untuk membandingkan nilai variabel nama barang dengan nilai-nilai kasus yang ada. Nah, jika nama barang itu sesuai dengan salah satu kasus, dengan salah satu pilihan dari user nanti, maka harga barang akan diatur sesuai dengan nilai yang ditentukan. Nah, misalnya, jika ada nama barang, yaitu misal di sini ada Lenovo Legion, maka harga akan diatur menjadi 19.300.000. Nah, jika tidak ada kasus yang cocok, maka nanti harga akan tetap nol. Kemudian setelah harga barang ditentukan, dilakukan pemformatan menggunakan string titik format. Nah, untuk mengubah harga menjadi format string tanpa notasi ilmiah. Nah, nanti hasilnya kemudian disimpan dalam variabel harga teks. Kemudian nilai harga teks digunakan untuk mengatur teks pada sebuah label harga ke dalam elemen GUI. Nah, kemudian ada update total harga. Nah, ini dipanggil untuk memperbarui total harga. Nah, kemudian selanjutnya ada metode update total harga. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengupdate total harga berdasarkan harga per barang dan jumlah yang diinputkan. Jadi metode ini mengambil nilai teks dari elemen GUI, yaitu si label harga dan teks jumlah. Nah, jika salah satu nilai ini kosong, maka label total akan dikosongkan dan metode akan dihentikan dengan menggunakan pernyataan return. Nah, jika kedua nilai terisi, maka dilakukan parsing nilai.
nilai harga dan jumlah menjadi tipe data numerik, double dan integer. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung total harga dengan eh, mengalihkan harga dengan jumlah. Nah, variabel PPN di sini variabel PPN. Nah, nanti di variabel PPN ini diinisialisasi eh, yaitu PPN-nya 200.000. Nah, kemudian setelah itu total harga termasuk si PPN dihitung dengan menjumlahkan total harga dengan PPN ini. Total plus PPN. Nah, nilai total harga dan PPN nanti itu ditampilkan di elemen GUI terkait, yaitu si eh, label total dan label si PPN. Dan lanjut ada metode tambah data. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan data penjualan ke dalam database. Nah, pertama nilai nilai itu diinput seperti ID transaksi, nama pembeli, ID barang, nama barang, kemudian jumlah, total dan harga. Nah, diambil dari elemen GUI terkait yaitu ada teks ID transaksi, teks nama pembeli, teks ID barang, DB nama barang, label harga, dan teks jumlah. Nah, kemudian dilakukan validasi untuk memastikan bahwa semua kolom input telah diisi. Nah, jika ada salah satu kolom yang kosong, nanti eh, akan menampilkan sebuah pesan kesalahan dan metode akan dihentikan. Jadi, apabila nanti ternyata ada yang kosong atau mengisi jumlah angka yang berbeda, maka akan mengeluarkan sebuah pesan kesalahan yaitu isi jumlah dengan angka. Nah, setelah validasi dilakukan, nilai jumlah menjadi tipe data numerik atau integer menggunakan integer parse integer. Nah, kemudian metode update total harga dipanggil untuk memperbarui total harga sebelum mengambil nilai harga dan total elemen GUI yaitu label harga dan label total. Nah, harga dan total diubah menjadi tipe data numerik atau double menggunakan double parse double. Kemudian lanjut, nah selanjutnya dilakukan penambahan data ke dalam database. Ini dalam database menggunakan pernyataan SQL insert. Ini. Nah, kemudian persiapan SQL menggunakan prepared statement dengan nilai-nilai parameter yang diatur sesuai dengan nilai-nilai input yang diterima. Nah, setelah itu pernyataan dijalankan menggunakan execute update untuk memasukkan data ke dalam tabel penjualan dalam database. Nah, kemudian setelah dimasukkan, ada metode load data dipanggil untuk memuat ulang data pada tabel penjualan. Dan kemudian selanjutnya ada clear input. Nah, ini dipanggil untuk mengosongkan sebuah inputan nanti oleh hisap. Kemudian lanjut di metode edit data. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mengedit data penjualan yang sudah ada dalam sebuah database. Jadi pertama, indeks baris yang dipilih dalam tabel penjualan diambil, yaitu tabel titik get select row. Nah, jika tidak ada baris yang dipilih, atau ya nanti nilai indeksnya -1, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dan metode akan dihentikan. Nah, kemudian nilai-nilai input seperti ID transaksi, nama pembeli, ID barang, nama barang, kemudian jumlah total harga, ini nanti ada diambil dari elemen GUI terkait, yaitu juga teks ID transaksi, teks nama pembeli, teks ID barang, CB nama barang, label harga, dan teks jumlah.
Nah, dilakukan validasi untuk memastikan bahwa semua kolom-kolom input telah diisi. Nah, jika adalah salah satu, nah di sini nanti jika ada salah satu kolom yang kosong, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dan metode akan dihentikan. Nah, setelah validasi dilakukan, parsing nilai jumlah menjadi tipe data numerik atau integer menggunakan parse integer. Nah, metode update total harga ini nanti dipanggil untuk memperbarui total harga. Update total harga. Nah, yang sebelumnya mengambil nilai harga dan total dari elemen GUI atau label harga dan label total. Nah, nanti harga dan total diubah menjadi tipe data numerik double menggunakan double parse double. Nah, selanjutnya dilakukan pengupdatean data database menggunakan pernyataan SQL update. Nah, kemudian persiapan pernyataan SQL menggunakan prepared statement dengan nilai-nilai parameter yang sudah diatur sesuai dengan nilai-nilai yang diinput yang diterima pada akhir pernyataan. Nah, di mana ada where clause digunakan untuk mengidentifikasi baris terpilih dalam table. Setelah itu pernyataan dijalankan dengan menggunakan execute update untuk mengupdate data pada tabel penjualan dalam database. Nah, setelah data itu diupdate, nah metode load data ini dipanggil untuk memotong data pada tabel penjualan. Nah, pada tabel penjualan. Nah, jadi kemudian di akhir ada clear input. Ini adalah metode yang dipanggil untuk mengosongkan sebuah input. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada metode delete data. Nah, metode ini itu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Pada bagian ini itu terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu ada metode get selected row yang digunakan untuk mendapatkan indeks baris yang sedang dipilih. Kemudian, melakukan pengecekan apakah ada baris yang dipilih oleh pengguna atau tidak. Jika tidak ada baris yang dipilih atau nilai row index sama dengan -1 atau kurang dari 1, maka akan ditampilkan pesan error menggunakan jOptionPen.show message dialog dan kode akan menghentikan eksekusi metode dengan pernyataan return. Lalu, menampilkan dialog konfirmasi dengan menggunakan jOptionPen.show confirm dialog. Dialog ini akan menampilkan pesan yakin ingin menghapus data ini dengan judul konfirmasi hapus dan tombol yes dan no. Kemudian melakukan pengecekan apakah pengguna telah menekan tombol yes pada dialog konfirmasi. Jika ya, maka kode di dalamnya akan dieksekusi. Query SQL delete dijalankan menggunakan objek prepare statement untuk menghapus data dengan ID transaksi yang sesuai dari tabel penjualan dalam database. Setelah itu, tabel dimuat ulang dengan memanggil load data dan input dikosongkan dengan memanggil clear input. Nah, yang selanjutnya itu ada metode load data. Metode ini itu digunakan untuk memuat data dari database dan menampilkannya pada tabel. Langkah-langkah yang dilakukannya itu yang pertama ada query SQL yaitu select bintang from penjualan yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel penjualan. Kemudian mengeksekusi query SQL dan mengambil hasilnya dalam objek result set. Nah, kemudian untuk menghapus semua data pada tabel dengan mengatur jumlah baris menjadi 0 pada tabel model dengan memanggil table model.setRow count dalam kurung 0. Nah, setiap baris dari result set itu ditambahkan ke tabel dengan memanggil table model.addRow dalam kurung row data.
Data harga dan total diformat menggunakan decimal format untuk menampilkan angka dengan format yang sesuai. Selanjutnya ada metode clear input. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengosongkan input pada elemen-elemen GUI dan memuat ulang data pada tabel. Setiap komponen input dikosongkan dengan mengatur teksnya menjadi string kosong dan mengatur indeks combo box menjadi 0. Label harga, jumlah, total, PPN, dan kolom pencarian juga dikosongkan. Terakhir, memuat ulang data pada tabel dengan memanggil load data. Nah, selanjutnya ada metode search. Nah, metode ini itu digunakan untuk mencari data berdasarkan keyword yang dimasukkan oleh pengguna. Keyword yang diambil dari komponen input text search. Nah, jika keyword kosong, maka akan memuat ulang semua data pada tabel dengan memanggil load data. Jika keyword tidak kosong, query SQL select digunakan untuk mengambil data dari tabel penjualan yang sesuai dengan keyword. Object prepared statement digunakan untuk mengganti parameter pada query dengan keyword yang telah dimodifikasi dengan tanda %. Kemudian mengeksekusi query SQL untuk mendapatkan hasil pencarian dalam objek result cell. Tabel dikosongkan terlebih dahulu dengan memanggil tabel model.setRowCount dalam kurungnya 0. Nah, pada baris data dari result set ini yang sesuai dengan keyword ditambahkan ke tabel dengan memanggil tabel model.addRow dalam kurung row data. Data harga dan total diformat menggunakan decimal format untuk menampilkan angka dengan format yang sesuai. Nah, selanjutnya ada main. Main itu adalah metode utama yang dijalankan saat program dijalankan. Nah, metode main ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Swing dengan membuat instance dari aplikasi app. Melalui Swing utilities.invocalator, instance aplikasi app akan dieksekusi pada event dispatch thread untuk memastikan keamanan dan kesesuaian antarmuka pengguna. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Baik, untuk demo aplikasi dipersilakan untuk Eka Nazar. Silakan. Oke, sekarang lanjut ke bagian demo program atau aplikasinya. Nah, pertama untuk pengujian sistem login ya, akan dijalankan. Nah, berikut adalah untuk tampilan dari jendela loginnya. Di sini untuk judul frame-nya menampilkan kata e-laptop strip login. Lalu menampilkan kata selamat datang di e-laptop. Nah, untuk pengujian skenario pertamanya, dengan menginputkan username dan password yang salah atau tidak valid. Misalnya di sini pada database-nya, pada tabel user sudah menginput dua data, yaitu user 1 dengan passwordnya user 1 dan user 2 dengan passwordnya user 2. Misal di sini untuk menginputkan nama username yang benar, namun passwordnya salah. Dengan username user 1 dan passwordnya user 123. Nah, karena tidak sesuai atau tidak valid, maka akan muncul alert login gagal berisi pesan username atau password salah. Nah, untuk pengujian skenario kedua, dengan menginputkan username dan password yang valid sesuai dengan database. Dengan username user 1 dan passwordnya user 1. Jika datanya valid,
maka jendela login akan ditutup dan membuka file app Java atau aplikasi utamanya. Nah, berhasil dibuka, berarti datanya valid. Nah, di sini untuk tampilan aplikasi utamanya, yaitu dari judul frame-nya, tampilkan e-laptop, strip aplikasi. Nah, di sini berisi berbagai komponen. Yang pertama untuk komponen label dan field-nya, ada ID transaksi, nama pembeli, ID barang, jumlah, dan pencarian. Untuk nama barang di sini menggunakan combo box yang berisi merek laptop, yang tiap merek laptop ini juga sudah di set harganya masing-masing. Nah, untuk harga dan PPN akan dimunculkan otomatis ketika kita sudah memilih merek laptop yang akan dibeli, lalu menginput jumlah laptop yang akan dibeli. Lalu untuk button sendiri atau tombol di sini ada tombol tambah, edit, delete, reset, dan cari. Nah, untuk tabelnya di sini terdiri dari beberapa kolom sesuai dengan database-nya. Ada ID transaksi, nama pembeli, ID barang, nama barang, harga, jumlah, dan total harga. Nah, untuk pengujiannya pada skenario pertama, yaitu fungsi read atau membaca inputan data yang sudah diinput ke tabel user, ke tabel penjualan maksudnya. Dimana sini sudah menampilkan 6 data dari ID transaksi 1 sampai dengan ID transaksi 6. Itu sesuai dengan di database-nya, di mana pada tabel penjualan juga terdapat 6 data, yaitu dari ID transaksi 1 sampai dengan ID transaksi ke-6. Nah, lanjut ke pengujian skenario kedua, yaitu fungsi create atau menginsert data ke tabel penjualan. Dimana sini contoh untuk menambah satu data insert dengan mengisi field yang terlebih dahulu dari edit transaksi, itu TR007 dengan nama pembelinya customer ke-7. Untuk nama barangnya itu LP007, jumlah laptop yang akan dibeli misalkan 3 dengan merek laptopnya HP Victus. Nah, lalu untuk harga dan PPN dimunculkan otomatis. Jadi untuk harga laptop HP Victus adalah 11.200.000 dengan PPN di toko laptop sebesar 200.000. Nah, untuk menginsert datanya dengan menekan tombol atau button tambah di bawah, maka data akan terinput di tabel. Begitupun di database-nya. Akan menambah satu data baru. Nah, untuk pengujian skenario ketiga maksudnya, yaitu fungsi update atau edit data. Di sini menggunakan button edit dengan memilih terlebih dahulu baris pada tabel yang mau diedit. Misalkan di sini mau mengedit baris ketiga dengan ID transaksi TR003. Nah, ketika diklik, maka otomatis datanya akan ditampilkan di field-fieldnya. Lalu mulai bisa mengedit, misalkan mengganti merek laptopnya menjadi Acer Swift dengan jumlah yang dibeli 1. Maka harganya juga akan berubah. Untuk harga dari Acer Swift ini adalah Rp23.500.000 dengan PPN-nya 200.000 dari harga sebelumnya, yaitu HP Victus dengan harga 11.200.000. Kemudian klik tombol edit untuk mengedit atau mengupdate datanya. Maka data berhasil diupdate. Lalu untuk pengujian skenario keempat, yaitu untuk delete atau fungsi hapus data. Di sini misal menghapus, untuk
data tadi yang diperbarui, data 3 dari SPPictus di database juga akan terperbarui. Nah, di sini tadinya SPPictus, maka akan ke-update menjadi Azure Swift. Selanjutnya untuk pengujian delete data. Di sini contohnya akan menghapus data pada baris terakhir, yaitu tadi data ke-7 yang baru di-input, yaitu dengan mengklik tombol delete. Nah, sebelum menghapus, maka akan muncul alert untuk konfirmasi hapusnya dengan pesan apakah ingin menghapus data. Jika klik no, maka akan dilakukan pembatalan. Namun jika klik yes, data akan dihapus. Begitupun di database-nya akan terhapus juga. Nah, untuk skenario berikutnya, yaitu untuk button reset. Jadi untuk button reset sendiri berfungsi untuk menghapus inputan yang sudah di-input pada field. Misalnya, sudah menulis 007, customer ke-7, dan ID barang P007. Nah, ketika ingin tidak jadi menginput datanya atau tidak jadi menginsert data ke table, maka bisa menggunakan button reset untuk mengosongkan kolom-kolom di fieldnya. Nah, seperti itu. Ataupun juga ketika melakukan fungsi pencarian dengan misalnya mengklik dengan menyortir nama barang dengan merek laptop Lenovo, klik button cari. Nah, untuk mengembalikan ke keadaan semula menggunakan button reset. Begitupun untuk skenario terakhir, yaitu button cari di sini atau tombol cari berfungsi untuk menyortir nama barang berdasarkan dari sesuai dengan kolom-kolom di sini. Misalkan ID transaksi, nama pembeli, ID barang, dan sebagainya. Misalnya di sini menyortir dengan merek laptopnya Acer. Maka akan disortir data laptop dengan merek Acer Swift. Sekian untuk demo aplikasi atau program ya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Banyak sekali kekurangannya dari kelompok kami, dari penyampaiannya. Kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.